Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Nanti kita akan membahas tentang konsep bilangan bulat, membaca dan menulis bilangan bulat, serta garis bilangan. Berikut ada macam-macam bilangan. Sebenarnya ada banyak macam bilangan selain yang ditampilkan di slide, tapi yang sudah kita pelajari ada 5 tersebut. Yang pertama ada bilangan asli dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga pernah belajar tentang bilangan cacah. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi 0. Nah, kita kan belajar tentang bilangan bulat. Jadi kita harus tahu dulu tentang bilangan bulat itu terdiri dari apa aja. Jadi bilangan bulat itu yang pertama ada bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif berarti kita mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian angka 0. Dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 angka bilangan bulat negatif yang Ustadzah contohkan. Nah, di situ ada cara baca dari bilangan bulat negatif. Di situ ada angka 5 dan ada tanda negatif di depannya. Itu membacanya adalah minus 5, negatif 5, atau min 5. Jadi kalau misalnya ada yang bilang minus 5 atau negatif 5 boleh. Atau ada yang bilang min 5 juga boleh. Kemudian negatif 12 atau minus 12 atau min 12. Untuk bilangan-bilangan yang lainnya sama ya. Nah, menulis lambang bilangan bulat. Jadi nanti jika ada tulisan yang menyatakan suatu bilangan, contoh ini yang pertama negatif 7. Nah, ditulisnya adalah itu ya, ada angka 7 dan dikasih tanda negatif di depannya. Kemudian min 2, tulisannya seperti itu. Kemudian positif 4. Positif 4 itu kan juga termasuk bilangan bulat positif ya kan? Tapi menulisnya tidak perlu dipakai ada tanda positifnya di depan angka 4. Jadi langsung ditulis 4. Kemudian 1005 ditulis biasa ya. Nah, gimana dengan ini? Ada angka itu 1, 2, dan 3. Kemudian yang bawah ada
penulisan bilangan bulat. Nanti coba kamu pikirkan yang atas itu bagaimana cara membacanya dan yang bawah bagaimana menulis lambang bilangan bulatnya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah min 16 atau negatif 16 atau minus 16. Kemudian yang di sampingnya negatif 10 dan di sampingnya 100. Nah, yang di bawah itu minus 2, penulisannya seperti itu. Negatif 60, penulisannya seperti itu. Dan positif 45, tulisannya kayak gitu. Ya, paham ya? Untuk angka-angka yang lain sama seperti ini. Garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Siapa yang tahu? Ya, garis bilangan itu suatu garis yang akan menunjukkan letak di mana bilangan bulat tersebut berada. Dan di situ kita lihat yang di tengah itu adalah bilangan 0. Jadi yang di tengah-tengah adalah bilangan 0. Ke arah kanan bilangan bulat positif dan ke arah kiri bilangan bulat negatif. Jadi dari angka 0 di samping kanannya dimulai dari angka 1, 2, dan selanjutnya. Kemudian yang bilangan bulat negatif dimulai dari angka 0, samping kirinya adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, cara membuat garis bilangan. Kan ada yang bingung biasanya. Gimana sih cara bikin garis bilangan itu? Nah, yang pertama dibikin dulu garisnya, terus dikasih tanda titik-titik itu di garis. Kemudian kamu tuliskan angka 0 di tengahnya. Nah, jika sudah menuliskan bilangan 0-nya, kemudian buat bilangan yang positif ke arah kanan. Jadi dimulai dari 0 ke arah kanan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu dimulai dari angka 0 lagi ke arah kiri. Dari 0 ke arah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadilah garis bilangan seperti itu. Kemudian misalnya ada suatu soal atau pertanyaan yang berbunyi, tunjukkan letak bilangan negatif 5 pada garis bilangan. Nah, caranya kamu bikin garis bilangannya dulu yang memuat bilangan negatif 5, atau kamu bikin yang mendekati dengan negatif 5. Jadi misalnya kalau di situ dicontohkan dari 0 ya ke kanan sampai 6 dan ke kiri juga ada 6 angka. Nah, dimulai dari 0, nanti kita bergerak ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Dari 0 loncat 5, karena apa? Yang diminta adalah negatif 5. Kalau negatif bergeraknya ke kiri. Jadi dari 0 loncat 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan disinilah bilangan negatif 5. Nah, itu ada garis bilangan yang beberapa angkanya hilang, beberapa bilangannya hilang. Coba kamu pikirkan angka berapa saja ya yang kira-kira akan menempati tempat kosong tersebut. Oke, apakah kita lihat apakah jawaban kamu benar? Ya, jadi dilihat dari angka 0 ke kanan, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Dan dari angka 0 juga ke arah kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bilangan bulat negatif itu juga bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya untuk menyatakan suhu udara. Suhu udara yang di bawah 0 akan dinyatakan dengan tanda negatif atau minus. Jadi biasanya orang-orang tuh bilang suhunya minus 4. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kerugian. Kerugian itu misalnya eh, penjualannya hari ini rugi. Nah, rugi bisa dinyatakan dengan negatif. Jadi, rugi berapa ribu. Itu bisa dinyatakan dengan minus berapa, kayak gitu ya. Kemudian, pengurangan skor atau peringkat. Jadi kalau pernah lihat kuis kan misalnya di awal dapat 50 poin. Ternyata pas jawab pertanyaan jawabannya salah, akhirnya dikurangi 20. Nah, disimbolkan dengan minus 20 seperti itu. Yang peringkat juga sama. Jadi misalnya dia balapan peringkat 5 misalnya awalnya. Nah, dia disalip sama temennya sampai 2 orang. Nah, jadi dia akan turun peringkatnya. Nah, itu bisa dinyatakan dengan negatif. Kemudian kedalaman laut. Kedalaman laut itu diukur dari permukaan laut. Jadi permukaan laut itu adalah 0. Dan kalau masuk ke dalam laut berarti itu adalah negatif, dinyatakan dengan negatif. Dan kalau ke atas laut di ketinggian, nah itu ditandakan dengan positif, seperti itu. Nah, selain 4 itu ada lagi beberapa kegunaan dari bilangan bulat negatif. Contohnya, langkah mundur. Nah, itu bisa pakai bilangan bulat negatif. Terus, apa lagi ya? Turun berat badan. Nah, kayak gitu. Atau, apa lagi ya? Ya, mungkin itu nanti bisa dicari lagi ya yang lainnya. Di buku ada, kalau kamu sudah baca pasti kamu paham. Nah, sekarang jika masih ada yang kurang paham, boleh diulang lagi dari awal videonya, atau bisa dibaca bukunya lagi. Dan sebelum itu harus dipahami dulu. Jika memang belum paham, boleh bertanya kepada ustazah ya. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan tugasnya. Kerjakan latihannya di buku paket boleh, di buku tulisnya boleh. Yang soalnya yang dikerjakan halaman 5 sampai 9. Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika memang belum paham, silahkan bertanya ke ustazah. Dikerjakan tugasnya. Ya, jangan lupa murojaah dan membantu orang tua. Oke, sudah akhiri.
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.